Ini ada di WhatsApp lagi. Eh, Pertanyaannya Ustadz, sebagian anak muda di bulan puasa ini terkadang sengaja begadang dan diisi dengan kumpul bersama teman-teman. Diisi dengan main domi, main game, dan semacamnya. Kemudian mereka tidur setelah sholat subuh dan bangun kembali di siang atau dekat berbuka puasa. Apakah sah puasanya Ustadz? Barakallahu fiik. Taib. Perbuatan yang dilakukan pada dasarnya adalah perbuatan sia-sia, ya. Perbuatan sia-sia yang tidak mendatangkan faidah, tidak mendatangkan manfaat, ya. Tapi kalau kondisinya dia tetap berpuasa, ya, tetap berpuasa selagi tidak melakukan hal-hal yang memang salah satu penyebab benar-benar batalnya itu puasa, maka asalnya puasanya tidak batal, akan tetapi dia melakukan perbuatan dosa karena dia menyia-nyiakan, ya, hal-hal yang lebih utama, ya. Di bulan Ramadan itu jamaah sekalian, Rasulullah SAW, ya, itu mengisi kegiatannya dengan ibadah-ibadah kebaikan, ya, dengan ibadah-ibadah kebaikan, ya. Kalau seperti yang disebutkan tadi, kita kembali, apakah ada manfaatnya atau tidak? Ya, maka jawabannya tidak ada manfaatnya, dan sebaliknya adalah perbuatan yang sia-sia, tidak mendatangkan faedah. Jika ingin kita mendatangkan faedah, maka dengan cara membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, saling mengejarkan di antara sama-samanya, maka ini lebih utama. Ya, kita berkumpul suatu majelis, ya, untuk membahas bagaimana kefiatnya dalam beragama, maka itu lebih utama. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya, menyebutkan, ma biqaumin fi baitin min buyutillah yatluna alkitab Allah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hifathumul malaika wa dzakarahumullahu taala fi man indah. Di mana Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya tidaklah suatu kaum yang mana suatu kaum tersebut ada komunitas. Dia membangun perkumpulan. Di mana komunitas perkumpulan itu dikatakan fi baitin min buyutillah. Mereka saling belajar dan mengajarkan kitab Allah Subhanahu wa taala, saling belajar dan mengajarkan Al-Qur'an dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka lakukan itu illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali mereka akan mendatangkan, memberikan kepada mereka suatu sakinah, ketenangan, kesejukan, ketenangan dalam hatinya, kesejukan dalam jiwanya. Ya, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala akan meliputi rahmatnya untuk mereka semuanya. Dan senantiasa juga dikatakan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama-nama simpulan di hadapan para malaikatnya, dan dia akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu jika kita lakukan dengan cara membuat kebaikan-kebaikan di dalamnya yang mendatangkan manfaat dan kebaikan di dalamnya, maka itu akan memberikan kebaikan-kebaikan ketenangan pada diri mereka. Justru sebaliknya, jika membuat suatu komunitas, kelompok, ya, perkumpulan di mana di dalamnya hanya diisi, ya, dengan perbuatan yang sia-sia, ya, dengan hal-hal yang lain-lain, nanti situ muncul perkara-perkara yang lain yang bisa menyebabkan mungkin lisannya berkata-berkata yang tidak baik, muncul kalimat-kalimat yang tidak baik, yang melalaikan, akan menambah dosa. Kenapa? Karena majelisnya bukan majelis yang dikatakan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita membuat perkumpulan di masjid sambil menunggu buka puasa, ya, sambil menunggu buka puasa atau sambil menunggu sahur misalkan, kita sholat malam atau belajar Al-Quran, mengejarkan Al-Quran di bulan Ramadan, maka itulah kebaikan. Karena Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik dari antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan di antara sesamanya. Oleh sebab itu, perbuatan-perbuatan yang melalaikan, yang tidak mendatangkan manfaat, tidak mendatangkan kebaikan di dalamnya, maka sebaiknya kita tinggalkan.